Selamat pagi, sahabat IKPS TV, salam sejahtera. Renungan pagi kita hari ini bertolak dari nats Alkitab, yaitu dari surat Korintus yang pertama, 1 Korintus 16 ayat 19. Saya akan membacakannya untuk kita semua, demikian tertulis. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil. Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Saudara-saudara, kita mendengar satu istilah yang mungkin jarang kita dengar, yaitu salam dari jemaat-jemaat di rumah. Ternyata saudara-saudara, kekristenan mula-mula, bahkan ada yang mengatakan 200 tahun kekristenan sejak Yesus Kristus bersekutu di rumah-rumah. Sehingga mereka seperti ayat 19 dikatakan jemaat di rumah. Dan kita jadi terkesima juga mendengarnya, apalagi di masa-masa ini, bukankah kita juga sepertinya membangun jemaat di rumah-rumah kita masing-masing? Tapi ada sesuatu yang kita perlu dalami, sekalipun memang kekristenan mula-mula bersekutu di rumah mereka. Saudara-saudara, di rumah itu memang sapaan, dan kita bisa baca di Alkitab, sapaan pun seperti berada dalam rumah Tuhan, dan kita semua adalah anak-anaknya. Kita memanggil Tuhan kita sebagai Bapa, bukankah demikian? Di rumah ada Bapa dan kita dipersatukan katanya sebagai saudara-saudara. Lihatlah surat-surat Paulus, Alkitab, kita menyapa semua orang sebagai saudara. Dengan kata lain, saudara-saudara, kekristenan mula-mula atau kekristenan yang ada di Alkitab ketika menjadi gereja rumah, suasananya betul-betul suasana yang intim, yang intens. Seorang disapa sebagai saudara dan Tuhan dirasakan sebagai Bapa. Dengan kata lain juga gereja rumah menjadikan semuanya lebih dekat, saling bertolong-tolongan. Bahkan terjadi proses yang disebut mereka semakin mendalami seorang akan yang lain karena mereka di rumah sebagai gereja. Dan menarik sekali saudara-saudara, GKPS juga dalam peraturan perkawinannya mengatakan bahwa gereja atau rumah gereja itu adalah gereja na etek, gereja yang kecil. Dan kalaupun nanti gereja yang kecil itu misalnya menanggung beban, memiliki masalah, ada majelis atau ada keluarga lain yang memperhatikan, namanya menjumatangani. Jadi saudara-saudara, pengalaman kita sekarang membangun gereja rumah akibat pandemi ini adalah pengalaman yang sungguh alkitabiah. Tapi ada kedua yang jangan lupa. Selain gereja rumah berarti semua anggotanya semakin dekat, semakin guyup, semakin intens bersekutu, tapi juga anggota-anggotanya kiranya jangan hanya ke dalam melihat gereja rumah, tapi juga keluar. Apa maksudnya? Saudara, ketika Yesus memberi perumpamaan tentang talenta, tentang pemilik kebun dan anaknya, maka Yesus juga mengatakan bahwa masing-masing diberi talenta. Bahkan saudara-saudara, perumpamaan tentang kebun anggur diminta juga agar kebun itu ditanami dan punya buahnya. Maksudnya apa kalau begitu? Maksudnya di gereja rumah ternyata juga Tuhan meminta kita agar talenta-talenta dikembangkan. Kalau begitu, sambil kita bersekutu di rumah hari-hari ini, memang bukan saja persekutuan kita semakin erat satu dengan yang lain dalam keluarga, tapi juga kiranya talenta-talenta masing-masing anak, masing-masing anggota keluarga, baik ibu, baik bapak, juga dikembangkan. Ada satu istilah yang indah sekali di Simalungun tentang bapak dan ibu dengan talentanya. Si bapak disebut pargotong, memakai topi disebut gotong, dan si ibu disebut parsonduk, membawa sendok besar. Kalau demikian, di keluarga Simalungun, di keluarga Kristen Simalungun, kita juga bisa mengatakan kiranya sekarang bapak menemukan talentanya karena dia pargotong, maka dia memimpin. Ibu, karena dia parsonduk, maka dia manajer. Dan anak, biarlah anak dalam belajarnya terus mengembangkan bakat-bakatnya.
Itulah arti gereja rumah. Ke dalam makin erat, tapi keluar talenta dan kecakapan juga bertumbuh dan berkembang. Selamat pagi, salam sejahtera. Amin.